Eh, gak terasa ya, sudah hampir setahun lalu kita merayakan Natal. Iya ya, Natal tahun lalu kita masih bisa merayakannya di gereja, masih bisa bersalam-salaman, tukar kado, bahkan kumpul-kumpul di gereja. Aku masih ingat Natal tahun lalu. Di gereja kita ada drama. Dramanya bagus sekali. Ada band juga. Aku juga ingat perayaan Natal kemarin, anak-anak sekolah minggu menari dan bernyanyi saat momen menyalakan lilin. Saat itu gereja penuh karena banyak anggota keluarga yang pulang dari luar kota untuk merayakan Natal bersama. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal semeriah itu. Rasanya juga baru kemarin kita melewati tahun 2019. Saat sebelum tahun baru, kita masih bisa bertukar kado, ngobrol-ngobrol, bahkan nonton film bersama waktu itu. Saat itu kita juga bisa melihat banyak kembang api dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing kan. Kita juga menyalakan beberapa untuk memeriahkan tahun baru. Aku juga ingat saat itu kita menulis harapan kita untuk tahun 2020. Aku menulis banyak sekali hal yang ingin kulakukan tahun ini. Kamu bagaimana? Ya, di momen itu aku juga menulis tentang hal-hal yang aku inginkan terjadi di tahun ini. Banyak tempat yang ingin aku datangi dan banyak orang yang ingin aku temui. Tapi sayang ya, tahun 2020 ini ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Satu Januari 2020 menjadi hari pertama bagi seluruh umat manusia di dunia untuk memulai tahun yang baru. Tahun yang menjadi pengharapan setiap insan. Mungkin banyak dari kita yang memiliki rencana terbaik untuk 2020. Ada yang merencanakan pendidikan lanjutannya, ada yang memikirkan bisnis atau pekerjaan barunya, ada yang ingin mencari pasangan hidup, dan ada juga yang merencanakan pertemuan dengan keluarganya. Namun, semua yang sudah direncanakan dan ditentukan harus hilang karena kabar buruk yang menggemparkan seluruh dunia. Perang, kelaparan, banjir, bahkan pandemi datang silih berganti. Corona. Sepertinya hampir di seluruh sudut dunia kata itu terdengar dan menjadi hal yang kita saksikan setiap hari di tahun 2020 ini. Wabah penyakit ini dimulai dari sebuah kota di Cina dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, menjadi hal yang kita takuti dan waspadai setiap saat. Di negara kita sendiri, penyakit ini mulai menyebar pada bulan Maret. Mulai saat itu, sekolah ditutup, tempat ibadah ditutup, tempat rekreasi ditutup. Bahkan banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah kita masing-masing. Pandemi yang kita kira hanya akan berlangsung dalam waktu singkat, ternyata terus menyebar dan belum berakhir hingga penghujung tahun. Masalah juga terjadi. PHK, banyak perusahaan tutup, banyak usaha bangkrut, dan banyak kabar buruk lainnya. Bagi kita sendiri, umat Kristiani di seluruh dunia, pandemi ini juga membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bergereja kita. Kita tidak bisa beribadah di gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita, bahkan bercengkrama secara langsung pun sangat sulit untuk dilakukan. Di saat kita sedang mempersiapkan diri kita dan menyambut momen Paskah yang indah, penyakit ini terus menyebar dan menyebar, sehingga apa yang telah kita rencanakan untuk menghayati kebangkitan Yesus dari kubur menjadi sirna. Gereja yang seharusnya menjadi tempat kita beribadah dan tempat kita berkumpul dengan saudara seiman kita, perlahan-lahan mulai sepi.
orang-orang mulai takut untuk bepergian dan bertemu dengan orang lain. Bahkan ibadah pun harus kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Hari demi hari kita lewati dengan banyak kebiasaan baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Hingga kita pada akhirnya dipaksa untuk berdamai dengan keadaan. New normal atau adaptasi kebiasaan baru akan terus mendampingi kehidupan kita selanjutnya. Kita diwajibkan untuk memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Bahkan, kita pun dilarang untuk saling berkumpul dalam keramaian. Sekolah, kantor, fasilitas umum, hingga tempat ibadah yang sebelumnya ditutup satu persatu mulai dibuka dan menerapkan kebijakan tentang kehidupan yang baru. Kehidupan yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan sebelum dunia dilanda pandemi yang mematikan ini. Semua mulai kembali normal, namun akan tetap terasa berbeda. Mendekati akhir tahun, kita biasanya mempersiapkan momen kelahiran Yesus yang pasti kita nantikan. Momen yang biasanya kita sambut dengan perayaan yang meriah, bertemu dengan kerabat, teman, dan banyak orang di sekitar kita, tidak bisa kita lakukan lagi. Natal yang biasanya menjadi momen yang berwarna, mungkin kurang mewarnai kehidupan kita di tahun 2020 ini. Sudahkah harapan kita terpenuhi? Sudahkah keinginan kita terwujud? Sudahkah rencana-rencana yang telah kita persiapkan matang-matang bisa kita lakukan? Mungkinkah ini hukuman atas kesalahan-kesalahan kita selama ini? Apa yang telah kita perbuat sehingga Tuhan memperbolehkan alam menghukum kita? Kemanakah Tuhan saat kita butuhkan? Di manakah Allah di saat pandemi yang mewabah ini? Mengapa Bapa di sorga membiarkan virus ini masih terus ada di tengah kehidupan kita? Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang?
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ternyata Natal tahun ini asik juga ya. Iya, kita masih bisa merayakan dan menghayati kelahiran Kristus di tengah pandemi ini. Bersyukur banget ya, kita masih bisa merasakan berkat dari Tuhan. Ya, walaupun Natal tahun ini berbeda, tetapi jangan pernah lupa maknanya ya. Oh iya, ngomong selamat Natal ya. Selamat Natal juga, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru, God bless you.
Selamat Hari Raya dan Tahun Baru 2021. God bless you. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru BKJ Kroya. Semoga Tuhan Yesus memberkati negeri kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru.